Ini adalah hasil trader nge-swing selama 2 bulan. Yang asik adalah tahu nggak apa? Dia baru pemula. Nah, kira-kira apa yang dilakukan si trader ini? Yang pertama, tahu nggak apa? Dia backtest 300 data di gold. Dia suka di gold. Apakah hanya backtest tok? Enggak. Ada satu hal lagi yang lebih krusial dari backtest. Backtest penting, cuman belum lengkap. Apa hal yang melengkapi backtest? Trading plan. Trading plan. Sorry, kedengaran membosankan. Cuman inilah penyebab kenapa trader bisa jadi pemula bahkan selama bertahun-tahun trading. Udah 10 tahun trading tapi tetap pemula. Trading plan. Apa itu trading plan? Berencana. Merencanakan trading. Tujuannya apa? Risknya berapa? SOP-nya, metodenya gimana? Ketika masuk keluar gimana? Jika ada yang komen, wah lembah-lembah kok trading kok ribet amat, kalau dihitung-hitung pokok buy sell tutuk kabeh pokoknya profit. Jawaban seperti itu adalah alasan kenapa pemula tetap pemula meskipun sudah lama. Kita bahas trading plan. Trading plan itu sederhananya rencana, merencanakan detail. Apa ya komponennya trading plan? Bagi kalian yang gak sabar, apa tuh itu Pak trading plan? Trading plan itu yang pertama komponennya tujuan trading. Apakah kalian mau seneng-seneng? Gak apa-apa, fine. Cuman yo hasilnya seneng-seneng. Gak apa-apa, seneng-seneng. Atau kalian mau investasi long term? Ada itu yang trading dananya gede, open lotnya ngebuy gold, lotnya kecil, ngebuy jebret. Kalau harga ke bawah nggak open, kalau harga sudah surplus baru open lagi. Ada yang karakter-karakter kayak gitu ada. Terlepas kalian cocok atau nggak dengan cara itu, cuman paling tidak dia sudah punya planning. Ataukah kalian mau penghasilan tambahan? Ataukah kalian mau nge-hedging aset? Atau kalian mau daripada taruh bank untuk trading gitu, jadi targetnya di atas bunga bank? Nggak masalah. Nggak masalah. Kita akan mendapatkan apa yang kita niatkan. Jadi kalau niat kalian targetnya hanya di atas bunga bank, ya fix itu hai. Oh, SS profit bagus. Gak sah kepengin. Nah, ingat ini teman-teman ya. Jika kalian sudah punya tujuan, hindari semua aktivitas yang membelokkan dari tujuan awal. Ini penting. Supaya apa? Kasus ini sering terjadi. Yo niate hanya di atas bunga bank. Setahun dapat 10%, 15%. Cuman karena lihat SS profit orang panas dikit FMC di full margin akhirnya rungkat. Ini kalau kita loss di trading bukan berarti kita nggak bisa trading loh. Contoh, besok NFP nih deposit $100, full margin di situ. Karena sudah diniatkan, ya wis. Konsekuensinya apa? Yo kalau profit yo lumayan, kalau loss yo habis, namanya aja full margin. Kedua hal ini itu adalah konsekuensi alami dari apa yang kita pilih. Bukan berarti nggak bisa trading, tidak. Artinya ketika sudah deposit dan full margin pas news release, profit besar, hore, loss besar, itu keduanya itu yes, udah diniatin. Apakah salah? No, enggak. Konsekuensi enggak masalah. Cuman ya terima konsekuensi dari apa yang kita niatkan. Itu yang pertama. Yang kedua, nah sekarang kita akan ngomongin money management. Sebelum itu, jika kalian benar-benar niat mau buat trading plan, selamat. Why? Mark Douglas bilang hanya sekitar 20% saja trader yang buat trading plan. 20% saja. Bahkan jika kalian lihat riset, banyak broker-broker yang survei trader yang trading di platform para broker-broker ini yang punya trading plan itu hanya sekitar 10%. TradingView dan Forex Factory juga ada, kalian bisa search. Itu ya sekitar 10-20% yang punya trading plan.
Jadi tak katakan pada kalian, jika kalian berniat buat trading plan dan kalian ramu ikut trading plan, jadi beta di backtest untuk kelayakannya dan forward test untuk kecocokannya dengan kita, selamat. Kalian sudah jadi top 20% dari hierarki trader. Oke. Aku nggak bilang modal yang no. Aku cuma bilang secara konsistensi. Menarik? Oke, dalam money management itu risk model kalian seperti apa? Kalian harus tentukan, ada 4. Yang pertama buy pip, buy dolar, buy persen atau cash MM yang banyak orang manfaatkan cara ini jadi full margin. Wait, jangan negatif dulu dengan full margin. Kita perlu jabarin ini. Jadi ada 4. Yang pertama kita akan bahas tentang buy pip. Aku perlu deket, perlu chart aku. Nah, teman-teman, kalian bisa lihat kan, buy pip itu kalian modal 1000 USD. Kalau modal 1000 USD, lalu kalian tentukan yang buy pip. Gitu, contoh. Aku SL ku di gold, ini per gold, contoh 50 pip. Gitu contoh. Jadi setiap kalian entry SL-nya 50 pip. Ada yang model kayak gitu, ada. Jika kalian entry di sini, contoh ini satu deh. Jika kalian entry di sini, contoh, ini bukan sinyal. Nge-sell gitu. Jebret. SLE SL di sini. Nih 50 pip, sekitar 50 pip. Nah, cuman problemnya dengan entry seperti ini. Oke, aku kalau entry SL ku 50 pip. Biasanya pakai lot yang fix. 0,1, 0,21 aja. 0,5 aja. Nah, problemnya dengan SL kita fixkan buy pip itu ini. Nah, kalian tahu teknikal kan? Kalian tahu support resisten kan? Standarnya kalau kita nge-sell, stop loss itu ya berada di atas resisten toh. Nah, problemnya tempat entry kita ke sini belum tentu 50 pip ini ada resistennya yang ada di kirinya. Kadang resisten bisa berada di atas yang lebih dari 50 pip, bisa jadi loh, ya kan? Atau bisa jadi malah di bawah 50 pip. Kalau aku sendiri, aku nggak pakai risk buy pip. Aku lebih suka risk buy dolar. Yang kedua nih. Nah, risk buy dolar ini nggak aku pakai, aku suka buy persen. Nanti tak explain kenapa. Nah, risk buy dolar itu contoh. Oke, let's see kalian mau nge-sell. Ini bukan sinyal. Ini sekali lagi bukan sinyal. Kalian lihat secara teknikal di sini ada. Oke, di sini pucuk. Let's say SL di situ. Kalian mau entry di sini, instant order gitu. Targetnya di sini. Intinya kalau risk buy dolar itu ya dari titik entry kalian di sini sampai ke sini itu kalau SL 50 dolar. Nanti lotnya bisa bervariasi. Jadi dikalkulasi range segitu itu segini ini itu berapa pip, lalu pokoknya berapa lot sing sekirane kalau segini itu 50 dolar gitu. Aku buy dolar. Nah, aku lebih suka buy persen. Kenapa? Karena ini aku mau buka Microsoft Excel. Aku cocok risk buy persen. Kenapa? Oke, tak contohin. Sama-sama modal 1000 USD. Yang ini per SL itu 10 USD per SL. Yang ini 1% per SL. Tak kasih warna. Ini sama-sama nih. SL pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Anggap kita apes gitu. Apes trading.
Anggap kita SL 10 kali berturut-turut. Berarti ya sama dengan ini dikurangi 10. Nah, pada SL ke 10 tentu simple, hitung-hitungan simple. Pada SL ke 10 berturut-turut modal kita jadi $900. Cuman kalau pakai persentase, nah ini unik. Sama dengan dikali 99%. Terus SL pertama sama, cuman yang membedakan itu ini. Boom. Nilai dolarannya lebih besar. Tersisa SL 10 kali by dolar 900, yang by persen jadi 904. Pertanyaannya adalah gimana kalau 75 kali stop loss berturut-turut? Ya tinggal dihitung, 75 kali SL berturut-turut modalnya tinggal $250. Boom. Oke, belakang kumane tak remove ya. 75 kali SL berturut-turut, lihat selisihnya. By dolar $250, yang by persen $471. Itulah kenapa aku suka buy persen. Nah, untuk buy persen itu ada alat namanya dashboard 14.1 ini. Nah, kita set saja presentasenya berapa persen gitu, 1% atau SL 2% per SL ya, per posisi ini. Itu jebret, contoh 1%. Ini kita dimudahkan. Kita contoh mau sell di sini gitu, kita tinggal ketik S gitu ya. Ketik S, oke, dia langsung adjust sendiri. Nah, semakin tipis SL kita, lotnya semakin besar tentu, semakin lebar SL kita, lotnya akan semakin kecil. Karena dari SL tools ini itu ngitung sendiri lotnya harus pakai berapa. Kalau mau open tinggal dipencet O. Karena market tutup, ini direkod hari Sabtu, so kita nggak bisa entry. Ini shortcutnya kalian bisa download di deskripsi di bawah, santai, gratis tools ini. Model yang keempat, kalian punya tabungan 1 miliar, yang 100 juta ingin kalian buat untuk trading. 100 juta nih, kalian punya duit 1 miliar, 100 jutanya untuk trading. Greg. Nah, dari 100 jutanya ini yang kalian depositkan ke broker hanya 1 juta, berarti 1% kan. Memang kelihatan barbar di akun itu, cuman sebenarnya ada duit lain yang tidak didepositkan. Itu model KSMM. Biasanya model-model kayak gini tradingnya itu khas full margin. Nggak popo. Kelebihannya sih itu aman dari slippage. Mentok-mentok yo yang didepositin itu yang habis. Nah, kalau pakai SL itu SL $10 itu bisa bengkak jadi $11, $12 kena slippage. Komponen ketiga, teknik. Jadi pas buka chart itu kita tahu apa yang mau kita lihat, itu kita tahu. Jadi nggak mumet scrolling kanan kiri buka banyak pair. Kita harus tahu apa yang kita lihat ketika buka chart. Baru jika sudah sesuai sama SOP trading plan, kita eksekusi. Nah, inilah yang dimaksud dengan trade what you see, not what you think. Berdasar apa sih yang dilihat ini tadi? Berdasar teknikal yang sudah kita backtest karena teruji. Nah, teknikal itu untuk apa sih? Teknikal itu tak kasih tahu ya. Teknikal itu adalah kapan waktunya masuk dan kapan waktunya keluar. Kalau kalian hanya bisa masuk, nggak bisa keluar, lucu, bahaya itu. Bahaya. Bayangin kalian mau ke cave diving seperti teman kita LB. Cave diving, nyelam tuh di gua bawah laut sampai tuh 100 meter dia. Mana LB? LB, komen LB. Tahu nggak, menyelamnya itu masuk ku direncanakan, keluar yo direncanakan juga. Intinya ini, temukan hal yang menurut kita nyaman. Sorry ya, terdrop ya, aku nggak akan ngomong tentang teknikal kalian dulu, itu nanti ya. Cuman dengarkan hal-hal ini, karena ini yang akan tak kasih di akhir nanti.
Yang paling basic dari teknikal itu tentu candlestick. Dari situlah kita belajar baca harga toh. Dari candlestick ini ada 2 candlestick yang paling banyak dicari kalau ngomongin universal, engulfing, pin bar. Cara baca harga, satu teknik yang paling utama dan paling dasar itu struktur. Kenapa? Karena dari struktur kita tahu tren, dari struktur time frame besar kita tahu SR. Ya jika kalian suka kancah permainan para pemimpin dunia, yo kalian akan suka fundamental analisis. Aku bukan ahlinya. Ini apa ya? Penjelasannya sangat panjang apa itu analisa fundamental itu dan luas. Aku nggak mau bahas di sini. Beberapa temenku banyak yang pakai itu. Cuman I'm not very professional about that. Dan kalau kalian mau pakai alat bantu lain seperti moving average, indikator, monggo, itu preferensi masing-masing tuh. Cuman sebelum kalian belajar indikator, pelajari dulu chart pattern. Kalau time frame biasanya yang dijadikan acuan, sering yang dijadikan acuan itu H1, M15, daily, H4. Kalian suka nunggu retrace? Cari info tentang Fibonacci retracement, ya toh. Pilih yang paling cocok. Trader PA, kalian tahu kan maksudku apa? Dengerin makanya. Cari teknik yang paling nyaman. Silahkan bebas kalian pilih. Cuman dalam memilih-milih teknik jangan terjebak di fase kutu loncat. Aku pernah buat videonya. Tuh. Pokok putuskan. Langsung saja putuskan apa yang mau di backtest. Kita nyaman sebuah teknik, kita sudah nemu yang menurut kalian holy grail, kalian backtest. Fungsinya backtest itu apa? Backtest itu bukti kelayakan kalau ini memang layak untuk dipraktekin. Beberapa orang butuh 100 backtest, ada yang bilang 100 nggak cukup, butuh 200 atau 300. Ya semakin banyak sampelnya di backtest, suatu setup itu di masa lalu, kita akan ketemu risk to reward ratio, penting. Yang kedua, win rate. Dari backtest kita akan dapat itu. Jadi yang di backtest jangan hanya yang berhasil tok dong, yang gagal juga. Itu yang pertama. Fungsi lalu ketika melakukan backtest, kalau hasilnya bagus, oke, good, lanjut ke forward test. Jangan pakai akun serius real dulu. Jangan. Fungsi backtest adalah bukti kelayakan, fungsi forward test adalah bukti bahwa ini sesuai dengan karakter kita. Terkadang sistem yang kelihatannya bagus, teknik trading yang kelihatannya bagus, belum tentu kita bisa praktekkan. Di backtest, hasilnya bagus, lalu forward test. Apakah dalam praktek market live kita nyaman? Coba sebulan forward test. Bagi kalian yang konservatif, monggo demo. Cuman rasanya akun real akan sangat berbeda dengan akun demo tentunya. Tidak semua yang di backtest itu datanya bagus bisa kita eksekusi dengan perfect. Contoh jika setup kalian itu harus lihat M5 lalu nunggu chart selama 6 jam di depan ya kalau nggak cocok dengan lifestyle, meskipun bagus yo nggak worth it, karena yo nggak bisa dieksekusi. Kok bisa dieksekusi menyiksa batin. Waduh. Kalau nggak cocok yo cari yang lain, di backtest lagi, ulangi. Pentingku nggak semua, ingat teman-teman, nggak semua teknik yang bagus bisa kita eksekusi. Ingat, semua itu personal. Nanti trading itu personal. Waktu dan eksekusi. Sebagus apapun sistem, kalau kita nggak maksimal eksekusi nih, ya panggah kampret, tidak terrealisasi itu profit kalian di atas kertas. Aku sebagai trader price action, gimana cara aku eksekusi? Malam Senin, Minggu malam Senin, aku buka semua pair time frame besar. Aku tarik garisnya support resisten semuanya.
Nah, kira-kira yang bisa di-take di minggu itu di pair apa aja? Aku hanya trade di situ di minggu itu. Ya nanti kelihatannya mungkin di time frame H1, M30. Meskipun view-nya tadi adalah dari weekly above, weekly monthly. Tak pilih yang bagus-bagus mana. Ketika market live, kalau harga nyentuh itu dan ada reaksi, yo eksekusi. Gitu. Nah, kenapa perlu planning eksekusi ini? Karena kita bisa menghemat waktu, swear. Kita bisa boros resource energi waktu loh. Kalau nggak diatur, daripada kalian ambeien, pernah ada di sini terusik ambeien dan satu ya. Kita akan immune dari FOMO kalau kita sudah planning. Di trading planku itu ada rule, minimal kalau analisa dan entry itu harus ada jeda 1 hari minimal. Jadi kalau hari ini hari Selasa, minimal aku sudah harus ada planning entry di hari Senin atau bahkan sebelumnya. Satu, swear, ini akan menghindarkan kita dari FOMO. Salah satu nih, itu direncanakan H-1. Lebih nyantai. Kenapa toh utak kok sepaneng gitu loh. Lucu sih cut komen seperti trading kok seserius itu. Aku nyantai. Ketika planning serius, ketika eksekusi harusnya nyantai, relax, nggak ada beban pikiran. Enggak, ketika planning amburadul gitu kan, ketika floating minus serius. Lihat chart. Trading chart apa itu? Trading cap apa itu? Yang terakhir, jurnal dan trading rule. Kita harus punya aturan trading. Apa itu garis-garis besar haluan trading sing dari pengalaman kita dulu kalau kita melanggar itu kita rungkat. Tak sarankan bagi kalian sing secara mental iku kok kayak sulit tuh trading, kayak gampang kepicu, gampang emosi, terus gitu. Kalau di planning nggak apa-apa, gitu nggak apa-apa kalau di planning. Kalau nggak di planning, kampret selalu menyusul gitu. Tak sarankan kalian punya jurnal kegoblokan kita sebagai trader ketika impulsif itu kita tulis. Dan tak sarankan kalian punya jurnal terutama jurnal kesalahan ya, kegoblokan yang kita lakukan itu kita tulis. Tujuannya apa? Untuk bisa membaca kesalahan diri sendiri. Kan salah satu cara utama supaya masalah itu bisa selesai, kan sadar dulu kalau masalah itu ada. Kita sering nggak sadar loh bahwa masalah itu ada sampai kita benar-benar jurnal. Dari semua kesalahan-kesalahan kita ini, kira-kira apa yang memicu kita? Dari situ diekstrak kulit manggisnya jadi trading rule. Jadi trading rule itu nggak asal-asalan. Itu dari ekstrak kesalahan kita, pelajarannya apa? Jadi trading rule.